Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Saya ke Mbak Siti Suro, Mbak Wiwi. Jadi apakah kemarahan Presiden yang terbuka itu akan berujung kepada perombakan kabinet? Iya, apa yang disampaikan Pak Jokowi ya, secara publik seperti itu menurut saya ini menyasar dua hal ya. Tidak hanya internal kabinet tapi juga supaya publik menyaksikan kan gitu. Artinya apa? Artinya Pak Jokowi juga tahu apa yang sedang berlangsung di luar gitu ya. Jadi ada perasaan gitu, aspirasi, kekecewaan gitu kan, ketidakpuasan terhadap pemerintah. Bayangkan gitu ya, minyak saja sampai mengular istilahnya gitu kan. Dan tentu ya barang-barang naik dan sebagainya lah, ketidakpuasan tadi itu diambil momennya oleh Pak Jokowi untuk menyampaikan dan marah ya, memarahi gitu ya. Marahnya itu juga mengingatkan kita bahwa memang janjinya Pak Jokowi waktu itu ketika menyusun kabinet itu jangan lupa bahwa para pembantunya, menteri-menteri ini adalah menjalankan visinya, misinya, misi presiden, bukan misi masing-masing menteri. Meskipun mereka adalah dari partai-partai politik yang berbeda, tapi misi yang dilakukan, yang harus dikerjakan adalah misinya presiden. Lah, mungkin dalam konteks itu quote unquote Pak Jokowi merasa dibohongin gitu ya, karena misinya nggak dijalankan kan gitu ya. Ternyata misinya sendiri yang dijalankan. Sudah dibilangin jangan impor banyak-banyak, gunakan potensi yang ada, maksimalkan UKM gitu ya, karena bagaimanapun UKM ini adalah primadona kan gitu. Jadi ini serius ya Mbak Wiwi ya, kemarahan yang serius ya Mbak ya? Bagaimana? Kemarahan yang serius, bukan hanya gimmick politik ya? Kalau saya melihatnya itu lepas ya dari nuansa mungkin supaya disaksikan gitu ya oleh masyarakat, itu wajar saja menurut saya. Wajar saja ya. Tapi kan tidak mungkin kalau tidak kesal itu terus marah jadi sandiwara yang nggak lucu menurut saya. Tapi bagaimanapun juga ini mungkin klimaks atau akumulasi ya dari perasaan yang dipikirkan oleh Pak Jokowi ya. Jadi mengevaluasi kinerja dari para menterinya di kabinet, di pemerintahan untuk periode kedua. Karena periode kedua ini janjinya luar biasa. Meskipun kita tahu ya ada COVID, tapi bukan berarti lalu harus istilahnya terus-menerus dimaafkan gitu ya. Kinerjanya tidak maksimal. Jadi dalam konteks itulah kelihatannya Pak Jokowi betul-betul marah, dan ini bisa menjadi leverage factor gitu ya, faktor pengungkit agar Pak Jokowi punya gitu ya, rasional gitu ya, artinya itu justifikasi untuk melakukan reshuffle itu. Jadi dan ini mungkin memang sudah saatnya reshuffle. Karena memang secara dievaluasi gitu ya, ekonomi lesu sekali. Mungkin pendidikan juga kurang memuaskan gitu ya. Beberapa bidang yang ditangani oleh menteri-menteri tertentu itu kurang memuaskan. Dan itu tidak bisa ditoleransi lagi menurut saya. Mbak Wiwi, jadi kalau kita lihat itunya kan sejak PAN kemudian menyatakan bergabung dengan pemerintahan, isu reshuffle ini timbul tenggelam, tapi juga kemudian nggak menjadi nyata ya. Apakah ini ada kaitannya juga sebetulnya? Iya. Memang sebetulnya Pak Jokowi kalau kita bandingkan dengan periode pertamanya itu ya, lebih matang di periode kedua ini. Jadi tidak gegabah gitu ya, ingin mengevaluasi secara utuh ya, bahkan diklimakskan gitu ya. Jadi kalau mungkin ada kekurangan dalam 1 tahun pertama gitu kan, dilihat dulu tahun 2020 itu dilihat lagi, tahun 2021 dilihat. Lah tahun 2022 yang memicu itu adalah dua hal tadi itu, lesunya ekonomi yang apalagi ditambah dengan kesulitan masyarakat ya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Itu kan pilu sekali untuk Pak Jokowi yang dipilih langsung oleh rakyat. Amanahnya tentunya Pak Jokowi ini ingin kan gitu menunjukkan keberpihakannya pada rakyat, karena pilpresnya langsung Mas Budiman. Jadi ada tanggung jawab moral di situ oleh bagi presiden untuk katakan gitu ya, bagaimana mengeksekusi program yang memuaskan rakyat. Ternyata ini kan jauh panggang dari api. Periode kedua Pak Jokowi ini diawali hal-hal yang memang tidak menguntungkan Pak Jokowi, itu masalahnya. Oleh karena itu kan Pak Jokowi
meminta gitu ya, para pembantunya itu maksimal dalam menunjukkan mengeksekusi program-program lah. Tentunya dalam kaitan ini Pak Jokowi ya harus selektif ya untuk menempatkan siapa yang tepat menggantikan, katakan gitu ya, posisi yang kunci ya, khususnya untuk menggenjot ekonomi itu. Baik, oke. Bung Masinton, ini apa kemarahan atau kemudian ungkapan-ungkapan kemarahan dan lambatnya ekonomi, apakah juga karena memang ada menteri-menteri juga punya agenda-agenda politik sendiri hingga kemudian agak kurang fokus gitu? Anda lihat gimana? Ya, kalau kita lihat kan ada beberapa menteri ya yang juga sudah mulai nih tidak lagi fokus pada kerja, ya sudah mulai running untuk 2024. Itu kan berarti kan agenda sendiri. Nah, kemudian menteri yang tidak mampu mengimplementasi program-program presiden. Ya, umpama presiden ketika usai dilantik 2015 sampai kemarin masih mengeluarkan berbagai peraturan pemerintah. Baik itu dalam konteks pengembangan industri nasional, bagaimana penggunaan komponen dasar nasional, sampai seperti itu. Sampai sebegitunya presiden peduli terhadap kepentingan industri nasional kita. Tapi nggak jalan ya itu semua ya? Namun itu nggak bisa diimplementasikan. Artinya apa, Bang? Yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di hadapan para pembantunya, yang notabene adalah menteri-menteri, ya, dan juga para pejabat eselon, ada BUMN apa segala macam, itu menegaskan bahwa mentalitas rente, pemburu rente itu masih melekat dalam penyelenggara negara kita. Terus? Mentalitas rente nih, pemburu rente tadi itu. Yang dia nggak peduli itu terhadap bagaimana memajukan industri nasional kita. Bagaimana memajukan UMKM kita. Yang itu semua konsennya Pak Presiden ya selama 2 periode ini. Artinya kemudian sebaiknya kemudian kocok ulang terjadi dan memasukkan PAN ke dalam dalam kabinet atau gimana? Ya tentu Presiden menjadikan ini sebagai bahan evaluasi. Karena Presiden ingin satu legacy ya yang baik bagi kebutuhan rakyat, yang baik untuk memajukan industri nasional kita, dan kemudian yang baik untuk pengelolaan anggaran yang untuk kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Berkali-kali Presiden bahkan mengingatkan bagaimana kemudian beberapa rekening transfer di berbagai kepala daerah, jumlahnya bisa ratusan triliun, tidak digelontorkan. Bagaimana tadi Presiden, ya ayo anggaran itu cepat serapannya agar ada terjadi perputaran transaksi ekonomi di masyarakat. Itulah konsen Presiden, bagaimana menumbuh kembangkan ekonomi yang berbasis kerakyatan itu. Baik, Mas Mustafa Kamal. Jadi kalau Mas Mustafa lihat ya, ini kan citra pemerintah kan akhir-akhir ini agak tercoreng lah kalau boleh disebut, karena memang tadi ada problem minyak goreng, ada problem solar, ada problem apapun, ungkapan-ungkapan publik kejengkelan juga ada. Tapi baru sebatas kejengkelan dan belum terjadi sebuah reshuffle atau kocok ulang. Ini konsiderasi apa yang Pak Mas Mustafa baca dari posisi seperti itu? Ya, saya ini kan nonton ya sebetulnya. Nonton ya? Apa yang sedang terjadi gitu ya. Sebagai yang di luar pemerintahan. Ya, karena kalau di DPR suasananya tenang-tenang saja gitu ya. Ya kita relatif sendirian lah. Kita bicara tajam begitu kan. Lalu kemudian di pemerintahan saya lihat juga senyum-senyum ya kan. Mandalika kemarin, Warawiri dan sebagainya. Tapi memang masyarakat ini bingung ya. Banyak sekali ya kekecewaannya, jengkel di sana sini. Dan saya lihat Presiden Jokowi menyuarakan itu ya. Meskipun kali ini dengan satu pertaruhan, ya kalau beliau tidak bisa membuktikan, karena ini udah klimaks gitu, kata-katanya sudah pol, kata bodoh gitu. Kalau kemudian orang yang disebut bodoh dan namanya disebut di situ, ditunjuk hidungnya di depan orangnya, terus tidak ada tindakan apa-apa, tidak ada. Buat saya bukan masalah pergantian kabinet saja. Yang terpenting buat saya, concern saya adalah harus ada affirmative action yang sistematik,
yang tertuang nanti di DPR dikasih tahu kita. Meskipun sekarang DPR tidak bisa baca satuan 3 ya, nggak bisa tahu itu pengadaan barang dan jasa, dan itu bagus untuk pemberantasan korupsi. Tapi kita dikasih tahu skemanya itu. Kalau kita mau mencintai produk korupsi, bagaimana menteri-menteri itu membeli barang dari dalam negeri yang sampai alamat tempat belinya saja presiden kasih tahu. Ini di sini ada barangnya gitu. Oke. Nah, itu kalau titip ke DPR kita kawal sama-sama. Siap, kami meskipun oposisi juga akan dukung. Kita pengen pemerintahan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin ini bisa selesai tahun 2024 dengan baik, dengan sukses. Kita juga ingin. Tapi tahun 2024 lah insya Allah ya, Pak Masinton ya. Emang ada tahun lain? Perlu ditambah lagi atau gimana? Saya kira cukup lah ya sampai tahun 2024 ini. Mas Jazil bagaimana nih? Tapi menurut kembali ke Mas Mustafa, ketika tantangan makin berat ya, lalu kemudian akan masuki tahun politik, juga perlu ada sebuah reshuffle kabinet untuk pemerintah ini kembali on the track gitu ya. Saya kira tadi Pak Masinton sudah menyampaikan, kalau yang sudah kurang konsentrasi, ya lebih baik kan berkonsentrasi untuk campaign, ya kan. Kemudian yang punya masalah ya malu gitu. Saya kira ini juga bersejarah kalau ada menteri yang malu gitu kan, karena sudah ditegur secara terbuka seperti itu. Ini suatu sejarah buat Republik ini. Bahwa ada orang yang dengan jiwa kenegarawanannya dia rela setelah mundur. Memang dinyatakan gagal, saya mundur. Itu kan juga bagus buat pelajaran politik di Indonesia. Saya kira ini saya tidak tahu apakah presiden ini mengharapkan menteri-menterinya mundur sebelum dimundurkan atau bagaimana. Nah, itu yang tahu mungkin Mas Jazil ya. Mas Jazil, jadi apakah betul ini karena ontran-ontran ini partai koalisi menjadi cemas kehilangan kursi, bakal tergusur sehingga kemudian menjadi serba tidak pasti, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.